Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, hal baik, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Fatih Sutabangsa, NIM saya 0172511136, program studi S1 Keperawatan kelas RPL Batch 6 Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan menganalisis nilai-nilai falsafah dan teori keperawatan di tempat saya bekerja. Yang pertama adalah nilai human caring, kepedulian terhadap kemanusiaan. Nah, ini tercermin dalam sikap perawat yang senantiasa menunjukkan empati, menghargai martabat pasien, serta memberikan pelayanan dengan kasih sayang tanpa memandang status sosial, agama, atau latar belakang pasien. Nah, upaya pimpinan agar nilai ini tetap terjaga mengadakan pembinaan rutin dan pelatihan etika profesi keperawatan untuk memperkuat sikap empati dan komunikasi terapeutik, memberikan apresiasi kepada perawat yang menunjukkan perilaku caring unggul, misalnya reward pada perawat teladan dalam triwulan ya, yang dinilai langsung oleh keluarga pasien saat pulang. Di sini kita sudah menerapkan perawat teladan setiap 3 bulan sekali. Lalu yang kedua ada nilai profesionalisme. Nah, ini profesionalisme ini terlihat dari komitmen perawat untuk bekerja sesuai dengan standar prosedur operasional. Agar nilai ini tetap terjaga, kami menumbuhkan budaya tanggung jawab dan disiplin dengan sistem penghargaan dan sanksi yang adil. Lalu saya akan menjabarkan 4 konsep paradigma keperawatan di tempat saya bekerja. Yang pertama adalah manusia atau person. Nah, contohnya perawat selalu berupaya menjalin komunikasi terapeutik, melibatkan keluarga dalam proses keperawatan, serta menghormati nilai dan keyakinan pasien dalam pengambilan keputusan kesehatan. Lalu yang kedua ada kesehatan. Contohnya, perawat aktif melakukan edukasi kesehatan, memantau tanda-tanda vital, dan memberi motivasi agar pasien berperan aktif dalam proses penyembuhan. Lalu yang ketiga ada lingkungan. Nah, contohnya ini di rumah sakit kami menerapkan kebersihan ruangan sesuai standar, menjaga privasi pasien, serta membangun kerja yang kondusif bagi pasien dan tenaga kesehatan. Yang keempat ada keperawatan. Nah, ini perawat ini memberikan asuhan berdasarkan proses keperawatan ya, serta berkolaborasi dengan tim medis lain dengan memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Saya akan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan tentang grand teori yang paling menonjol diterapkan, yaitu yang pertama adalah teori keperawatan Jane Watson. Nah, human caring teori, contoh penerapannya, perawat memberikan sentuhan empati dan dukungan emosional kepada pasien yang mengalami penyakit kronis. Lalu ada teori middle rank yang sering digunakan, itu yang pertama teori circle Dorte Orem. Contohnya itu memberi dukungan bertahap agar pasien melakukan aktivitas mandiri sesuai kondisi. Jadi yang diharapkan dari teori ini yang diharapkan agar pasien bisa mandiri. Lalu yang kedua teori adaptasi Sister Calista Roy. Nah, teori ini menekankan bahwa manusia itu mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, fisik, psikologis, dan sosial. Lalu yang ketiga ada teori praktikal yang selalu digunakan, itu adalah teori komunikasi terapeutik Hildegard Peplau interpersonal teori. Nah, contohnya ini perawat menggunakan komunikasi empatik, menyampaikan informasi medis, menjalin hubungan saling percaya untuk memotivasi pasien menjalani pengobatan. Lalu ada teori pemberian asuhan keperawatan, yaitu proses keperawatan 5 tahap ya. Teori ini praktis, ini digunakan sebagai pedoman utama kita dalam dasar melaksanakan asuhan keperawatan yang sistematis, yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Lalu ada teori keperawatan Orlando, nursing process theory. Nah, ini respon perawat terhadap kebutuhan segera pasien itu berdasarkan observasi dan interaksi langsung. Jadi dari teori perawatan nursing process theory ini, responnya itu harus segera. Seandainya misalnya pasien membutuhkan pertolongan kita harus langsung segera
langsung memberikan kebutuhan yang dibutuhkan. Itu saya rasa cukup itu ya, saya analisis dan saya rasa cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.